Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita lanjutkan lagi cerita Om Duda Naskah bab selanjutnya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kasih like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Hari ini untuk pertama kalinya Aditya melihat wajah anak Monica, memperhatikan wajah itu dengan mata yang berkaca. Dan Fahri hanya bisa menangis mencari mama dan papahnya. Suster Fahri memeluk anak malang itu, air mata tak berhenti teringat dengan kebaikan Monica dan Doni. Sekarang Aditya meminta bayi itu dari suster. Untuk pertama kalinya ia menggendong keponakannya sendiri. Maafkan Pak De, batin Aditya. Ia mengusap air mata yang menetes dan Fahri yang tidak terbiasa dengan Aditya itu menolak untuk digendongnya. Ia merengek meminta kembali pada suster, tetapi Aditya memeluk anak itu. Mulai sekarang kamu tinggal sama Pak De ya, ucapnya seraya mengusap punggung Fahri yang sedang menangis. Selesai memindahkan Monica ke rumah sakit Jakarta, Aditya membawa keponakannya itu pulang ke rumah. Walau Aditya tidak lupa siapa ayah dari anak tersebut, tetapi ia berpikir untuk mengenyampingkan egonya demi masa depan anak yang hampir menjadi yatim dan piatu itu. Sesampainya di rumah, di sana sudah ada nenek dan kakek Fahri yang ingin membawa Fahri bersamanya. Aditya pun duduk bersama orang tua Doni, mengajak mereka untuk membahas masa depan cucunya. Fahri harus tinggal di sini bersama kami demi kebaikannya, ucap Aditya seraya menatap mata Bapak Doni. Dia adalah putra Doni, keturunan satu-satunya di keluarga kami. Nah Aditya, kami berjanji akan merawat anak Doni dan Nak Monica dengan baik, kata ibu Doni terdengar sangat mengimba. Fahri masih memiliki ibu. Saya yakin Monica akan bangun, kata Aditya. Pria itu tak bisa dibantah. Saya permisi, saya harap ibu dan bapak mengerti. Saat Monica membuka mata, yang pertama dicari adalah Fahri, ucapnya. Setelah itu Aditya langsung bangun dari duduk, pergi meninggalkan ibu dan bapak Doni. Benar kata Doni, Bu, apapun yang keluar dari mulutnya tidak dapat dibantah, kata Bapak Doni seraya menatap istrinya yang masih terlihat sembab. Kalau kita tinggal di apartemen Doni bagaimana? Dengan sawah dan usaha kita yang di sana, Pak. Sedangkan ibu juga nggak mau jauh dari cucu. Ibu juga pasti akan merindukan Doni, tangis ibu Doni. Wanita yang mengenakan kebaya kuno itu mengusap air matanya menggunakan ujung selendang yang ada di lengannya. Ya sudah, untuk beberapa hari kita di sini dulu. Kita pikirkan untuk kedepannya, kata Bapak Doni. Setelah itu keduanya pamit dari kediaman Yanti dan Keisha mengantarkan mereka sampai ke depan. Ibu, bapak, mohon maafkan watak suami saya yang keras, tapi saya yakin apapun yang dipikirkannya adalah yang terbaik, Pak, Bu, kata Keisha seraya membukakan pintu mobil untuk keduanya. Ujang yang mengantarkan mereka ke apartemen Doni. Atur. Dari jendela kamarnya, Aditya memperhatikan mobil yang membawa ibu dan bapak Doni. Fahri bukan cucu kalian. Apa yang akan terjadi apabila kalian mengetahui kalau Fahri bukanlah darah daging Doni? Tanya Aditya. Matanya memperhatikan sampai mobil Ujang tak terlihat. Di rumah sakit, Mika yang menjenguk Monica itu membawakan makan malam untuk Yanti. Tante, makan dulu. Mika bawakan makan malam untuk Tante, kata Mika yang ikut duduk di sofa ruang rawat Monica. Tante nggak lapar, nanti saja Tan. Jangan bohong, kalau terjadi apa-apa sama Tante, Monica pasti makin sedih, bujuk Mika. Yanti pun menerima makanan dari Mika. Terima kasih, kata Yanti, dan Mika pun merasa senang karena makanannya diterima oleh Yanti. Memangnya menantu Tante nggak bawakan makanan? Tanya Mika seraya menatap Monica yang berbaring di atas berangkar. Kamu kesini mau jenguk Monica atau niat lain? Tanya Yanti seraya menatap Mika. Kali ini Yanti seperti tidak dapat lagi bersikap baik pada Mika. Keisha mengurus bayi Monica dengan baik di rumah.
Sekarang tanggung jawabnya bertambah, tidak hanya mengurus Bayu dan Fai, tetapi juga ada Fahri. Maaf Tan, lirih Mika, seraya tersenyum kikuk menganggukkan kepala. Pada Yanti yang sedang menatapnya tajam. Hari-hari telah berlalu, Monica masih belum sadarkan diri dan baru kali ini Arnold mendapatkan kesempatan untuk menjenguk gadis yang dulu pernah ia permainkan. Arnold berdiri di tepi berangkar memasukkan dua tangannya ke kantong celana jeansnya. Nin, maafin gue pernah membuat salah sama lo. Gue cuma mau bilang semoga lo kuat demi anak kita. Siapa lagi yang menjaganya dengan baik selain lo? Cepat bangun, kata Arnold. Pria itu ingin menyentuh Monica tetapi ia ditahan. Ia sudah berjanji tidak akan mendekat pada keluarga Aditya. Tetapi hari ini ia mengingkari janji itu. Di rumah Aditya beruntung ada suster yang mengurus Fahri dan sekarang suster itu diminta menginap di rumah mewah Aditya untuk menjaga anak itu karena Fahri hanya mau dengan susternya. Aditya menyadari mungkin Fahri menjadi seperti itu karena dulu dirinya tidak pernah peduli dengannya. Sabar, nanti lama-lama pasti mengerti kalau kita juga keluarganya. Menyentuh hati anak-anak harus penuh dengan kesabaran, kata Keisha pada Aditya. Keduanya sedang memperhatikan Fai dan Fahri yang sedang bermain di ruang tengah, ruangan yang menjelma menjadi taman kanak-kanak karena penuh dengan mainan Fai. Kasihan Fahri. Harus mainan boneka dan masak-masakan, kata Aditya. Keisha sedang mendengar itu. Akhirnya Aditya mengakui Fahri sebagai keponakan, tetapi Keisha tetap bersedih karena kepedulian Aditya berawal dari kesedihan yang mendalam. Keisha pun memeluk lengan suaminya, menyandarkan kepalanya di lengan Aditya. Kamu tahu kalau waktu itu tidak kita berangkat ke Bandung, mungkin saja Fai yang tidak memiliki orang tua, kata Aditya. Walau air matanya sudah tak menetes tetapi hatinya masih merasa luka. Dirinya merasa lelah menukar nyawanya dengan Doni. Semua sudah takdir, kamu harus kuat. Kita sama-sama jalani ini, kita rawat Fahri dengan baik seperti merawat anak sendiri. Sampai Monica bangun. Aditya pun mengecup kening istrinya. Iya sayang. Keisha mendongak menatap suaminya lalu tersenyum. Di luar pagar, Mae yang baru saja pulang bekerja itu sengaja ingin melihat Fahri dari jauh. Tetapi sekarang dirinya tidak dapat lagi masuk ke komplek mewah itu. Aditya sudah beberapa kali melihat Mae yang mencurigakan. Aditya berpikir kalau Mae adalah penculik anak. Aditya meminta pada RT setempat untuk menjaga keamanan lebih ketat di pagar utama. Tidak diizinkan masuk bagi penghuni komplek. Mae pun merasa kesal memonyongkan bibirnya. Lalu pergi membawa Alif yang ada di gendongannya. Sebagai manusia, janganlah sesekali menyalahi takdir. Apa yang menjadi milikmu maka terimalah. Itulah yang Mae tidak tahu. Mae mengira kalau anaknya akan mendapatkan kasih sayang dari Doni dan Monica. Mengira memberikan yang terbaik untuk anaknya. Padahal sekarang anak Mae seperti hidup sebatang kara, tidak seperti harapannya. Fahri tidak mendapatkan kasih sayang yang seperti Mae berikan pada Alif. Walau bagaimanapun Fahri tetaplah membutuhkan kasih sayang orang tuanya, tetapi yang dianggap ayahnya kini telah tiada dan ibunya masih tidak mau membuka mata. Sesampainya di rumah, Andra menunggu Mae seraya menonton televisi. Kenapa lama banget sih, gerutunya? Iya tadi macet, terus angkotnya pada penuh, jawab Mae seraya melepaskan gendongan Fahri. Mae menurunkan Fahri ke lantai supaya bebas bergerak. Mana makan malamku, ketus suami Mae yang duduk lesehan di lantai dan Alif mulai merambat pada yang dipanggil bapak. Ini singkirkan anakmu, kata Andra seraya meletakkan Alif supaya jauh darinya. Tandanya dia mau main sama bapaknya, jawab Mae dari dapur yang sedang mengambilkan nasi sementara lauknya ia membeli di warteg dengan gang. Beberapa bulan berlalu, sekarang adalah hari ulang tahun Fai dan Fahri. Keduanya merayakan ulang tahun yang meriah di kediaman Yanti. Bayu memberikan kado mainan berupa boneka untuk Fai dan robot untuk Fahri. Bayu menyayangi kedua balita itu dan sudah menganggap Fahri sebagai adiknya, tepatnya seperti memiliki adik kembar. Di sela ulang tahunnya, Nika yang ikut menghadiri acara tersebut meminta pada Keisha untuk membawa Fahri. Tetapi Keisha tidak mengizinkan, apalagi dengan Aditya.
Enggak, dia udah kayak anak aku sendiri. Kalau kamu butuh anak buat pancingan di panti banyak, Rin. Di sana banyak anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Dimin enggak bakal ngizinin lah, jawab Nika. Ia pun menggendong Fahri dan sekarang Fahri sudah terbiasa dengan siapa saja. Sesekali Kaisa dan Aditya membawa Fahri ke rumah sakit untuk menjenguk mamanya. Berharap setelah mendengar ocehan dari Fahri akan membuat Monica membuka mata. Tetapi tidak, sampai saat ini Monica masih memejamkan mata di ruang rawat Monica. Aditya duduk di kursi yang tersedia di samping berangkar. Anak kamu ulang tahun yang pertama, hanya itu yang Aditya ucapkan. Tidak banyak kata karena Aditya selalu menyimpan kesedihan itu di hati. Aditya juga menyesal telah bersikap dingin selama ini pada Monica. Setelah beberapa menit sekarang Aditya bangun dari duduk, pria itu pulang ke rumah dengan membawa kado berupa mainan untuk yang sedang berulang tahun. Di kantor, Dimin sedang bersiap untuk menjemput Nika yang sedang berada di rumah Aditya. Pria itu sudah rapi dengan jaket kulitnya. Pria itu keluar dari ruangannya menuruni tangga berjalan dengan santai. Kebetulan gedung itu tak terlalu tinggi membuat Dimin ingin sesekali berjalan sekaligus olahraga. Sesampainya di lantai bawah, Dimin melihat pria botak gendut sedang duduk di lobi seorang diri. Setelah melihat kedatangan Dimin, pria itu yang tak lain adalah Papa. Nika pun berdiri. Anda Dimin, perkenalkan saya mertua Anda, kata Papa Nika seraya mengulurkan tangannya. Duluan. Uluran tangan itu diabaikan oleh Dimin. Ia tak menyukai kedua mertuanya yang telah membuang anaknya sendiri. Setelah mengetahui anaknya sudah bahagia, mereka datang kembali. Ada perlu apa Anda kemari? Tanya Dimin seraya menatapnya tajam. Saya Papa Nika, mertua Anda. Pria botak itu kembali menegaskan hubungan di antara keduanya. Maaf, mertua saya tidak ada setelah membuang anaknya yang tersesat, jawab Dimin, yang kemudian berlalu meninggalkan pria yang menatap kepergiannya dari belakang. Selama ini bukan tak tahu tentang hidup Nika, Dimin sudah mengetahui semua dari seluk sebelum menikah. Hanya saja Dimin memilih seolah tak tahu. Dimin pun menaiki motor sportnya, memakai helm, lalu meninggalkan area parkir kantor tanpa melihat ke belakang. Sombong banget jadi orang, kata Papa Nika seraya keluar dari kantor. Urusan mami aja udah bikin pusing, ditambah lagi pakai dia segala datang, gumam Dimin dalam hati. Pria itu tetap fokus mengendarai motornya. Aditya dan Dimin tiba bersamaan. Dimin membunyikan klakson pada Aditya dan Aditya pun membalasnya. Makin subur aja loh, kata Aditya dan Dimin pun tersenyum. Haruslah, udah ada istri yang ngurus, udah enak hidup gue, mau dua lagi istrinya, ledek Aditya. Ya, Aditya mengetahui tentang Dimin yang diminta untuk menikah lagi. Dimin sendiri sering membagikan keluh kesahnya pada Aditya. Udah Jim, embat aja, untung lo punya dua bini, kata Aditya. Lo, jawab Dimin. Setelah itu Aditya mengajak Dimin untuk masuk dan di dalam banyak sekali anak-anak yang sedang menghadiri acara ulang tahun tersebut. Dimin memperhatikan Nika yang sedang menggendong Fahri. Dimin mengerti perasaan Nika yang ingin segera memiliki anak. Tetapi bagi Dimin, kebahagiaan itu bukanlah hanya melulu tentang anak. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah mau menerima kekurangan satu sama lain dan mampu bertahan di setiap ujian dan cobaan. Selesai acara pesta, Dimin mengajak Nika untuk pulang dan kembali. Di apartemen itu sudah ada mamih mertuanya. Nika menyelami mamihnya dan entah ada angin apa, mamihnya itu bersikap baik, bahkan memberikan senyum. Nika mengira kalau mami mertuanya itu sudah menerima kekurangan dirinya yang belum dikaruniai seorang anak. Dan kali ini mami mertuanya tidak membawa Siti Aisyah yang selalu berusaha menggoda suaminya. Melihat kebersamaan Nika maminya membuat Dimin merasa sedikit senang. Beberapa hari berlalu Nika merasa senang karena mamihnya sudah kembali baik seperti dulu. Bahkan beberapa hari itu mertuanya mengajak Nika untuk berbelanja bersama, makan bersama, ke salon bersama. Mami mertuanya juga memperhatikan perkebunannya yang sangat luas pada Nika melalui layar iPad-nya. Mami mertuanya itu mengatakan kalau Dimin mempunyai keturunan, semua itu akan jatuh ke tangan keturunannya. Nika hanya tersenyum dan sekarang yang ada di hati Nika bukan lagi harta, tetapi cinta dan ketulusan Dimin dalam menjaga ikatan tali pernikahannya. Beruntung sampai saat ini Dimin dapat menjaga ketulusan rumah tangganya, semoga selamanya.
Setelah beberapa hari berlalu, Dimin mendapatkan kabar kalau papinya sedang sakit dan menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Dimin yang sedang bekerja itu segera bangun dari duduknya untuk melihat keadaan papinya. Di kampung halaman bahkan Dimin sampai lupa untuk mengabari Nika yang sudah menunggu di apartemen. Sesampainya di rumah orang tua Dimin, rumah itu terlihat sangat sepi dan gelap. Dimin langsung mencari keberadaan papinya di kamar, tapi yang Dimin dapatkan adalah seorang yang memeluknya dari belakang. Dimin pun terkejut segera melepaskan pelukan itu. Ternyata Siti Aisyah lah yang memeluknya. Tentu saja apa yang Siti Aisyah lakukan itu sesuai perintah Mami Dimin. Dengan embel-embel harta warisan kalau Siti Aisyah sampai melahirkan cucu untuknya. Apa sih, lepas bisa jadi fitnah tahu. Dimin berusaha melepaskan pelukan itu. Dimin pun berbalik badan, ia melihat Ai yang mengenakan gaun tipis tanpa bra. Astaga, niat banget sih. Loh, kata Dimin seraya pergi meninggalkan gadis yang usianya sekitar 28 tahun itu. Tetapi semua pintu sudah terkunci, kunci itu berada di tangan Siti Aisyah. Dapatkah Dimin menahan hasratnya saat dihadapkan dengan suguhan yang menggugah kejantanannya sebagai lelaki normal? Dimin, kamu tahu kan, aku sudah menunggu lama untuk kamu, kata Siti seraya memasukkan kunci itu ke dalam gaunnya. Melihat itu Dimin memijit pelipisnya, merasa sakit kepala. Dimin menyadari kalau ini semua adalah rencana maminya. Ambil kuncinya, ada di sini, kata Siti Aisyah seraya menurunkan sebelah gaunnya sehingga memperlihatkan belahan gundukan kembarnya. Dimin pun merasa cenut-cenut setelahnya melihat itu. Enggak Jim, lo udah berhenti nakal. Lo udah janji sama lo sendiri kalau lo bakal berhenti, batin Dimin. Dimin pun pergi dari depan kamar papinya. Ia mencoba mencari jalan keluar melalui pintu belakang, tetapi sama saja semua pintu sudah terkunci, sementara jendela penuh dengan teralis. Gue tahu yang lo mau uang kan, lo mau harta warisan kan, ketus Dimin seraya berjalan melewati Siti yang sudah membetulkan kembali gaunnya. Apa salahnya mami kamu yang menawarkan itu semua sama aku? Kamu tahu sendiri di kampung ini banyak orang susah, termasuk aku, dan aku punya mimpi buat menikah sama orang kaya, kata Siti seraya terus berjalan mengikuti Dimin dari belakang. Berhenti ngikutin gue, bentak Dimin, dan Siti Aisyah pun memilih untuk duduk di sofa dengan memperlihatkan kemolekan tubuh yang ia ingat dengan apa yang dikatakan oleh Mami Dimin yang memberitahu kalau anaknya tidak tahan apabila melihat mulus dan bening di depan matanya. Di Jakarta, Mami Dimin mengajak Nika untuk makan malam supaya tidak mengganggu rencananya. Nika pasti akan sibuk menelpon Dimin apabila ditolak disibukkan olehnya. Sementara itu di rumah Mami Dimin, Dimin sedang berperang dengan hawa nafsunya. Ia merasa gerah saat terkurung di dalam rumah hanya bersama dengan seorang wanita seksi. Kenapa gerah ya? Tanya Siti seraya bangun dari duduknya. Ia berjalan mendekat ke arah Dimin berdiri. Dimin sendiri sedang berdiri di tepi jendela, membuka jendela ruang tengah, berteriak meminta tolong. Tetapi entah kenapa semua orang rumah tidak ada satupun yang membahas. Merasa lelah, bersabar menunggu Dimin melihat ke arahnya membuat Siti mulai frustasi dan akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan Dimin. Apalagi dirinya mendapatkan dukungan dari Mami Dimin. Dimin, kita udah lama dijodohkan, tetapi kenapa kamu milih gadis kota itu? Aku tahu aku dulu jelek, tapi sekarang lihat aku nggak kalah sama gadis kota itu, kata Siti yang sudah kembali memeluk Dimin dari belakang. Lepas, kata Dimin seraya berusaha melepaskan tangan Siti Aisyah yang melingkar di perutnya. Astaga, ada perempuan modelin gini, lo mau hamil? Terus kalau lo hamil lo bisa dapetin gue, tanya Dimin seraya menutup matanya. Ia tak mau melihat yang menggoda di depan mata. Tetapi Siti Aisyah tidak kehabisan akal. Dalam pikirannya ia harus berhasil mendapatkan Dimin. Siti Aisyah menurunkan tangan Dimin dari wajahnya. Teriak Dimin seraya mendorong bahu wanita iblis itu. Pekik Siti yang jatuh terduduk di meja sampai gaun malamnya itu tersingkat dan menampakkan dalaman yang ia kenakan, dan kunci yang ia simpan di dalam gaun itu pun terjatuh. Dimin mengambil kunci itu lalu pergi meninggalkan Siti Aisyah yang berada di ruang tengah. Tetapi Dimin berhenti saat Siti Aisyah mengancam kalau dirinya akan berteriak dan membuat Dimin dalam kesulitan. Mau lo apa sih? Lo tahu banget kalau gue nggak mau sama lo, kata Dimin. Pria itu tak lagi menghiraukan penampilan gadis yang semakin menggoda. Nikahin gue, Siri juga nggak apa-apa. Yang penting pernikahan kita sah. Kita punya anak buat mami kamu, apalagi. Benar-benar gila mata duitan lo, kata Dimin.
yang kemudian pergi berlalu dari tempatnya berdiri. Melihat Dimin yang sama sekali tak mau menyentuhnya walau sudah berpenampilan sangat seksi membuat Siti Aisyah menghentakkan kakinya. Siti pun memberitahu kalau rencananya gagal dan Mami Dimin menyalahkan yang sudah diberi kesempatan dan waktu tetapi malah tak mendapatkan hasil. Mami Dimin sekarang sedang menonton televisi bersama Nika, itu pun pergi ke kamarnya meninggalkan Nika yang masih menunggu Dimin. Malam ini Dimin pulang larut malam. Sesampainya di apartemen, Dimin mendapati istrinya yang menunggu di sofa ruang tengah. Dimin segera mencari maminya. Ia membuka paksa pintu kamar mami. Dimin sampai mami dan Nika terkejut mendengar suara pintu terbanting. Mi, maksud mami apa? Jebak anak sendiri. Serah Dimin yang berdiri di pintu. Ada apa? Salah mami mau punya cucu? Tanya maminya seraya bangun dari tidur. Merubah posisinya menjadi duduk. Mami Dimin pun bangun dan berjalan ke arah Nika yang sedang memperhatikannya. Kamu lihat, wanita ini gak bisa kasih mami cucu. Dari dulu diem. Kamu gak pernah sayang sama mami. Gak mau berusaha buat bikin mami bahagia. Dari sekolah SMA kamu pergi dari rumah. Mami kesepian dan sekarang sampai mami hampir mati termakan usia pun harus kesepian. Ucap Mami Dimin seraya mengambil vas bunga yang berada di meja ruang tengah. Wanita yang mengenakan baju malam tanpa lengan itu membanting vas tersebut. Suruh siapa mami jodohin Jim sama Siti. Melihat pertengkaran di depan mata dan membawa namanya tersebut, tentu saja Nika merasa telah menjadi penyebab pertengkaran itu. Nika memilih pergi ke kamar, tidak lupa menguncinya. Dimin pun mengejarnya mengetuk pintu seraya memanggil Nika. Nika, buka, perintah Dimin. Tetapi Nika yang sedang berjongkok di balik pintu itu menutup telinganya. Malam ini Nika membiarkan Dimin tidur di luar dan saat pagi datang setelah Nika membuka pintu, ia sudah tidak melihat keberadaan suaminya. Ia hanya melihat Dimin yang tertidur di sofa ruang tengah. Aku harus gimana Jim? Tanya Nika dalam hati. Nika yang bersedih hati itu memilih untuk pergi ke rumah Keisha. Di sana ia ikut sarapan bersama dengan keluarga Aditya. Aditya sendiri sudah mengerti kenapa pagi-pagi sekali gadis itu sudah berada di sana. Selesai sarapan seperti biasa, Keisha mengantarkan suaminya ke depan. Aditya mengecup kening istrinya. Tidak tertinggal menciumi gemas putrinya. Kalau Bayu udah nggak enak dicium ya? Tanya Bayu yang sedang mengantri untuk mencium adiknya sebelum berangkat. Aditya terkekeh mendengar pertanyaan itu. Ia mengacak puncuk rambut putranya yang sudah semakin tinggi. Ayah nanti gantengnya hilang. Protes Bayu seraya membetulkan rambutnya yang sudah berantakan. Anak sama ayah sama-sama narsisnya, kata Keisha seraya membelai pipi Bayu. Setelah itu Aditya mengecup pucuk kepala Bayu. Kebahagiaan itu diperhatikan oleh Nika dari dalam. Ia mengerti mengapa maminya ingin cucu. Pasti kebahagiaan yang sedang dilihatnya itulah yang sangat diinginkan oleh mami mertuanya. Setelah Aditya tak terlihat, Keisha mengajak Nika untuk menemani Fai dan Fahri mandi pagi. Di sana Nika menceritakan apa yang baru saja terjadi semalam. Kalau menurut aku sabar, toh Om Jim juga nggak tergoda sama perempuan itu kan. Memang nggak tergoda, tapi egois enggak sih aku ini? Tanya Nika yang sedang memegangi Fahri dalam bak mandinya. Kenapa egois? Kan Om Jim suami kamu, sudah seharusnya kamu menjaga suami. Udah kamu nggak usah mikirin itu terus. Kalau kamu stres terus gimana mau hamil? Lagian jodoh anak maut dan rezeki itu semua sudah Tuhan yang mengatur. Aku lama-lama kesal sama mertua kamu, kata Keisha yang sedang mengusapkan sabun di tubuh Fai. Dan Keisha berhenti mengoceh saat mulutnya memasukkan air ke dalam bak. Memasukkan air karena Fai tak bisa diam. Tangannya harus bergerak menepak-nepak air dalam bak mandinya. Ngomong-ngomong jangan pikirin mah gampang. Tapi buat nerimanya itu yang susah. Setiap ketemu mertua selalu anak yang dibahas. Lama-lama rasanya resah. Nyerah. Jawab Nika. Udah mandinya jangan lama-lama takut masuk angin, kata Nika seraya
meminta handuk pada suster Fahri dan mengangkat Fahri dari bak mandinya. Begitu juga dengan Keisha. Sekarang Keisha dan Nika membawa Fai dan Fahri masuk ke dalam untuk digantikan pakaiannya. Mereka kayak kembar ya, lahir barengan di rumah sakit yang sama. Terus digedein juga barengan gini. Semoga Monica cepat bangun. Kasihan Fahri, dia pasti pengen kayak Fai yang merawat sama ibunya, kata Nika. Iya, semoga. Alhamdulillahnya nggak habis orang yang sayang sama Fahri kayak kamu ini. Pagi-pagi udah mandiin dia, jawab Keisha seraya tersenyum pada Nika. Semoga aku cepat mandiin anak sendiri. Nika tersenyum setelah mengatakan itu. Amin, jawab Keisha. Keduanya pun tersenyum dan di pintu kamar Fai yang berada di lantai bawah itu ada Yanti yang sedang memperhatikan. Ia selalu kagum pada ketulusan Keisha yang mampu menyayangi anak tiri dan keponakannya itu. Sayang, ibu mau ke rumah sakit ya, kata Yanti. Keisha dan Nika pun melihat ke arah pintu. Keisha turun dari ranjang dan menyalami ibu mertuanya itu. Ya bu, hati-hati di jalan. Kalau butuh apa-apa kabarin Keisha, kata Keisha seraya tersenyum. Iya sayang. Yanti pun pergi dari sana. Beruntung banget ini hidup loh, batin Nika pagi-pagi sekali saat Arnold akan berbelanja kebutuhan salon motornya. Ia melihat balita yang sedang belajar berjalan. Balita itu berjalan hampir menyeberangi jalan karena mengikuti bola yang menggelinding. Arnold yang melihat itu segera menepikan motornya lalu mengambilkan bola itu untuknya. Anak kecil, di mana ibumu? Tanya Arnold seraya menggendong balita itu yang tak lain adalah Alif. Tidak lama kemudian datang Mae yang baru saja selesai menyuguhi sarapan untuk suaminya. Melihat anaknya berada di gendongan pria asing, Mae pun segera meminta anaknya, kembalikan anak saya, kata Mae seraya mengambil Alif dari gendongan Arnold. Jaga baik-baik bu anaknya, jangan dibiarin main di jalan sendiri, ketus Arnold. Mae hanya mendengarkan karena memang salahnya membiarkan Alif keluar dari rumah dan sampai ke gang. Arnold menatap Mae. Alif sampai tak terlihat. Setelah itu Arnold melajukan langkah perjalanannya untuk ke toko. Selesai berbelanja, Arnold yang melewati taman kota itu melihat Nika sedang duduk seorang diri. Terlihat raut sedih dari wajahnya. Arnold menepikan motornya. Ia menimbang pikirannya menemui Nika atau tidak, tetapi ia memutuskan untuk menemuinya. Tentu saja kedatangan Arnold membuat Nika salah tingkah. Bertemu dengan seseorang yang pernah mengisi hatinya bukanlah mudah untuk bersikap biasa saja. Lo udah keluar dari penjara. Nika bangun dari duduknya sementara Arnold tersenyum lalu duduk di bangku panjang di sebelah Nika. Arnold menarik lengan Nika supaya kembali duduk. Kenapa lo sedih? Apa Dimin menyakiti lo? Apa dia masih suka main perempuan? Arnold bertanya dengan pandangan tetap lurus ke depan. Bukan urusan lo, ini urusan rumah tangga gue. Iya, gue udah. Ya udah, gue pamit. Kayaknya lo udah nggak mau ketemu gue lagi, kata Arnold yang bangun dari duduknya. Ia melangkahkan kakinya, tetapi Arnold kembali menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara tangisan dari belakang. Benar saja Nika sedang menutupi wajahnya menggunakan telapak tangan. Arnold pun kembali duduk. Jangan nangis begini, nanti dikira orang gue yang bikin lo nangis. Lo tahu berapa waktu ini gue kayak lagi jalanin karma. Gue tahu gue banyak salah, tapi apa nggak bisa sedikit aja gue bahagia. Lirih Nika seraya menatap Arnold yang juga menatapnya. Bukannya lo pernah bahagia, tanya Arnold. Kapan? Lo tahu sendiri gimana hidup gue waktu lo hidup sama gue. Mendengar itu tentu saja membuat Nika teringat masa lalu. Masa lalu saat keduanya menjalin hubungan tanpa status. Nika merasa kesal dan malu saat Arnold mengingatkan. Nika pun memukuli dengan Arnold. Pukul terus kalau itu bisa buat lo lega, kata Arnold yang terlihat pasrah saat Nika memukulinya. Kemudian Nika merasakan dekapan hangat dari Arnold. Pria itu tidak tega saat melihat gadis yang masih ia puja itu menangis. Ingin membawa kabur, tapi Nika akan membiayainya dengan apa? Sementara motor saja Arnold masih kredit. Usahanya saat ini hanya pas untuk kebutuhan sehari-hari bersama dengan ibunya. Sadar, kata Arnold seraya mengusap rambut Nika dan Nika pun menganggukkan kepala. Ya udah, sekarang lo pulang. Ingat, ada gue pasti selalu ada buat lo di saat butuh ataupun lo mau.
Gue udah nikah, pengen jadi orang benar, gimana gue mau lo, sedangkan ada suami yang harus gue layani. Decak Arnold seraya membuang wajah, merasa kalau obrolannya akan kemana-mana. Nika pun memilih untuk pamit pulang. Ia yakin kalau Dimin sudah berangkat ke kantor. Hari ini ia tidak ingin bertemu dengan suaminya. Di rumah sakit, Monica masih dengan keadaan yang sama. Dengan telaten Yanti merawat anaknya, ia mengelap juga selalu berdoa untuk Monica. Tetapi Monica seolah terjebak di pikirannya, ia hanya ingin hidup bersama dengan Doni di masa lalunya. Dalam komanya, Monica bahagia hidup bersama dengan bayangan Doni. Sesekali air mata menetes dari pelupuk matanya, itu semua menyakiti hati Yanti dan selama anaknya terbaring membuat Yanti melupakan dirinya. Yanti terlihat semakin kurus. Bangunlah nak, lirih Yanti yang sudah mengelap lengan Monica. Yanti kembali menjatuhkan air matanya. Di kantor, setelah kepergian Doni, Aditya belum juga menemukan seseorang yang tepat untuk menggantikan posisi Doni. Karena merasa frustasi sudah berapa kali ia mencari akan tidak ada yang cocok. Tuan, Pak Doni hanya ada satu. Tak ada lagi yang seperti dia, batin Serena yang sedang memijit kepalanya. Ia duduk di kursi kerjanya. Tidak lama kemudian telepon di mejanya itu berbunyi. Ia tahu itu panggilan dari siapa. Pasti Ari Aditya. Ya Tuhan, kenapa engkau cepat sekali memanggil Pak Doni? Batin Serena tidak berlama-lama. Serena pun menerima panggilan itu. Aditya memanggilnya untuk ke ruangannya. Karena pun segera bangun dari duduknya, keluar dari ruangannya dan berjalan menuju lift khusus ke lantai atas. Setiap kali ke lantai atas, Serena selalu melihat ke ruangan Doni yang sekarang kosong tak berpenghuni. Merasa merinding karena Serena sering mendengar gosip tentang kertas yang bergerak sendiri di ruangan Doni. Serena pun segera mengetuk pintu ruangan Aditya. Masuk, kata Aditya yang sedang duduk di kursinya. Bagaimana? Sudah dapat. Saya mau secepatnya kamu asisten pribadi untukku, kata Aditya seraya menatap Serena yang berdiri di depannya. Ini, kamu antarkan berkas ini ke kantor Pak Handoko. Ingat berkas ini penting, jangan sampai hilang, kata Aditya seraya memberikan berkas tersebut. Kalau kamu lelah, lebih baik cepat cari pengganti Doni, kata Aditya dan Serena hanya menganggukkan kepala. Gimana mau dapat pengganti? Semua nggak ada yang cocok, batin Serena. Serena juga mendengar gumaman dari Aditya. Tidak ada yang sepertinya. Udah tahu nggak ada, masih aja minta yang seperti Pak Doni. Aneh memang, gumam Serena dalam hati. Serena pun keluar lalu memasukkan berkas penting itu ke dalam tasnya. Sekarang Serena masuk ke mobilnya dan ternyata mobil itu mogok. Aih, pakai mogok segala. Serena pun keluar dari mobil. Tidak ada pilihan lain, Serena memesan ojek online. Di perjalanan ada pemuda yang mengikuti Serena. Ia tertarik dengan isi tas Serena. Pemuda itu terus mengikutinya. Sampai ada kesempatan ia menarik tas tersebut. Aksi tarik-tarik tas itu pun terjadi. Mendapati penumpangnya dijambak, supir ojol itu tak tinggal diam. Ia berusaha menendang motor yang berada di sampingnya, tetapi jambret itu berhasil menarik tas Serena. Bang, kejar sampai lepas. Tak sampai. Astaga, teriak Serena. Ia sudah panik, takut akan amarah Aditya apabila kehilangan berkas itu. Serena terus berteriak jambret dan seseorang membantu Serena. Seseorang yang mengenakan celana kolor sedang melintas di jalan. Yang sama itu membantu Serena mengejar jambret itu sampai dapat. Perkelahian tidak dapat dihindari. Setelah bertarung sengit dan menjadi tontonan para warga, pria itu berhasil mengambil kembali tas Serena. Serena merasa kalau pria itu cocok untuk menggantikan Doni, tetapi dirinya tidak yakin karena pria itu tak lain adalah Arnold. Apakah Serena akan membawa Arnold kepada Aditya? Di kantor, Dimin pria itu terdiam, menatap layar ponselnya. Merasa jengkel dengan kedekatan Nika dan Arnold yang baru pagi tadi ia pergoki berdua di taman. Dimin yakin kalau Nika berada di rumah Aditya itu menyusul, tetapi saat dirinya sampai ternyata Nika sudah pulang. Di jalan itulah Dimin melihat Nika dan Arnold sedang berpelukan. Apa jangan-jangan lo sengaja nggak pengen punya anak biar lo bisa balikan sama bajingan itu lagi? Tanya Dimin seraya menatap gambar yang ia ambil untuk dijadikan bukti. Ingin menghapus gambar itu tetapi ingin ada bukti.
Melihat bukti semakin sakit hati Dimin yang sudah tertahan itu Nika. Jadi pagi-pagi lo milih pergi ketemu sama dia daripada ngurus gue. Dimin bertanya dalam hati. Dimin pun bangun dan duduk, entah kemana pria itu akan pergi dalam keadaan marah. Ia pun lebih awal hari ini. Tetapi ia tak juga kunjung tiba di apartemen. Nika yang hatinya sudah merasa baikan itu memasak kesukaan Dimin, yaitu ayam geprek lengkap dengan lalapannya. Nika melihat jam dinding, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Tidak lama kemudian pintu apartemen terbuka dengan sedikit kasar. Nika yang sedang mencuci perabotan dapur itu terkejut dan segera melihat ke depan. Terlihat Dimin meletakkan tas kerjanya di sofa ruang tengah dengan jengkel. Nika juga mengikuti langkah kaki Dimin yang masuk ke kamar lalu mengobrak-abrik kamarnya. Ia membuka lemari Nika, mengeluarkan semua pakaiannya dari sana. "Dim, ada apa?" tanya Nika seraya menahan lengan Dimin yang sedang mencari sesuatu. Jelas masih terngiang di telinganya kalau Arnold menanyakan apakah Nika masih meminum pil KB. Dimin merasa kesal dan kecewa karena Arnold lebih tahu tentang Nika. "Di mana lo sembunyiin pil KB itu?" bentak Dimin seraya mengibaskan tangan Nika dari lengannya. "Gue udah lama nggak minum pil itu, semenjak kita menikah. Serius, gue nggak bohong," jawab Nika tak kalah dengan suara yang keras. "Jangan bohong," bentak Dimin, dan karena berteriak itu membuat bibirnya yang jontor itu sakit karena baru saja berkelahi dengan Arnold. "Percuma, kalaupun gue jawab jujur, kalau hati nggak percaya tetap nggak akan percayakan," seru Nika yang keluar dari kamar. Dan Dimin tidak berhenti, ia masih mencari pil KB tersebut. Lelaki yang masih lengkap dengan jaket dan sepatu kerjanya itu menyingkap spray ranjang dan sprembetnya, tetapi tetap saja Dimin tak menemukan yang ia cari karena memang Nika sudah tidak meminum itu lagi. Dimin yang masih terbakar api cemburu itu menyusul Nika ke kamar yang biasa ditempati oleh maminya. Mengetuk pintu dengan keras. Apa sekali. Akan tetap, mendengar itu Nika merasa sangat sakit hati. "Gak bisa didiamin, gue udah lama tobat dan sekarang dia ngungkit itu lagi. Dia tahu dari awal gue jalang, kenapa dia malah bilang cinta sama gue," gumam Nika. Gadis yang sedang duduk di tepi ranjang itu bangun lalu membuka pintu kamarnya. "Kenapa? Kenapa baru sekarang ngungkit gue? Lo tahu gue jalang, gue juga tahu lo itu brengsek, suka celap-celup sana sini. Apa bedanya bangsat? Berani lo lawan gue suami lo, apa karena lo baru mesra-mesraan sama mantan terus lo berani teriak sama laki sendiri?" Dimin mengangkat tangannya, hampir menampar Nika yang sudah meneteskan air mata. "Apa mau tampar? Tampar aja, gue udah biasa dapat perlakuan buruk dari semua orang. Tampar." Nika mengangkat tangan Dimin lalu mengarahkan ke wajahnya sendiri. Dimin pun terdiam. Ia ingin melanjutkan pertengkaran ini karena ia takut kehilangan Nika. Ia takut kalau Arnold akan mengambilnya seperti apa yang tadi ia katakan saat berkelahi. Nika berlari keluar ke arah pintu, tetapi Dimin yang mengikutinya itu berhasil menahan Nika. "Jangan pergi," kata Dimin seraya membawa Nika ke pelukannya. "Maafin gue cuma kebawa emosi. Gue cemburu, gue nggak suka lo dekat sama Arnold," kata Dimin seraya mengusap rambut hitam Nika. Gadis itu masih sesenggukan, merasa sakit karena Dimin mengungkit masa lalunya. Ucapan Dimin terdengar oleh maminya yang menguping dari luar. "Oh, jadi cuma Arnold yang bisa bikin Jim marah sama Nika," gumam maminya yang kemudian pergi dari sana. Di tempat cuci motor Arnold yang sedang mengempres luka memar di wajahnya itu kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Serena. "Maaf, Anda Arnold bukan? Yang waktu itu ditahan karena menculik anak Tuan Aditya?" tanya Serena yang sudah duduk di kursi plastik. "Kenapa? Ada perlu apa?" tanya Arnold seraya menatap Serena. "Saya mau mencuci mobil," kata Serena seraya menunjuk mobil yang masih terparkir di luar pagar depan rumah Arnold. "Anda tidak melihat atau bagaimana? Jelas ini tempat cuci motor," jawab Arnold. Ia masih merasa kesal dengan ucapan Dimin yang mengatainya pria miskin tidak cocok untuk nikah. Ditambah dengan kedatangan Serena yang seolah mengejeknya. "Pergi," kata Arnold. Ia masih ingat betul dengan wajah Serena yang ia tolong tadi siang. "Kenapa memang? Saya kira bisa untuk mencuci mobil di luar. Seperti bapak itu, tetangga Anda," jawab Serena seraya menunjukkan ke arah tetangga Arnold yang sedang mencuci mobilnya sendiri.
Maaf, saya lebih lelah harus menutupi tempat cuci motor ini, kata Arnold yang sekarang sudah berdiri di samping Serena. Ia menunjuk ke arah pintu pagar mengusir Serena. Begini, selain kedatangan saya untuk mencuci mobil, ada niat lain yang ingin saya sampaikan, kata Serena yang masih duduk. Ia tak mau berdiri, apalagi pergi. Katakan, ucap Arnold seraya mengusap ujung bibirnya yang masih terasa perih. Anda mengenal Tuan Aditya bukan? Mendengar nama Aditya, Arnold menjadi semakin jengkel. Tadi Dimin dan sekarang Aditya, entah akan berurusan apa lagi dengan mantan sahabatnya ini. Pergi, tolong dengarkan dulu, kata Serena yang masih menatap Arnold. Arnold pun menendang ember hitam yang ia gunakan untuk menampang air sabun saat mencuci motor langganannya. Melihat itu Serena pun bangun dari duduknya. Ia merasa kalau telah berhadapan dengan Aditya kedua. Serena pergi dari kediaman Arnold. Gadis itu menggelengkan kepala. Sepulang dari bekerja seperti biasa, Keisha sudah menyambutnya di depan rumah bersama dengan Fai. Sementara Bayu, ia sedang bermain di taman belakang rumah bersama dengan temannya yang akan menginap. Anak ayah udah mamam belum? Tanya Aditya seraya meminta Fai dari gendongan ibunya. Udah dong, jawab Keisha yang kemudian menerima tas kerja suaminya. Aditya pun mengajak Keisha masuk ke rumah. Tidak lama kemudian Aditya memberikan pai pada susternya. Dan Keisha merasa kalau suaminya sedang sangat lelah. Ia menggandeng tangan Aditya dan Aditya pun tersenyum pada istri kecilnya. Sesampainya di kamar, Aditya membawa Keisha ke ranjang berpelukan. Setelah kepergian Doni, aku merasa sangat lelah. Tidak ada lagi yang sepertinya, kata Aditya yang masih memeluk Keisha. Menjadikan Keisha sebagai guling hidupnya. Jelas enggak ada, Mas. Namanya orang pasti berbeda-beda. Enggak akan ada yang sama, jawab Keisha seraya mendongak menatap Aditya yang sedang memejamkan matanya. Diam, dengerin aja aku bercerita, kata Aditya seraya menutup wajah Keisha dengan telapak tangannya. Daripada aku disuruh diam, mending kita mandi aja gimana? Mendengar kata kita tentu saja membuat Aditya sangat bersemangat. Pria itu melepaskan guling hidupnya, lalu mengajaknya dengan cepat untuk ke kamar mandi. Tidak lain hal dengan dua sahabatnya yang sedang sakit kepala, hanya beda perkara saja. Urusan Aditya mencari pengganti Doni dan dua sahabatnya itu sedang memperebutkan satu gadis. Satu mempertahankan istrinya dan satu lagi ingin membuat pujaan hatinya itu bahagia bersamanya. Sekarang Aditya sedang dipijit oleh Keisha. Keisha merasakan kalau urat leher suaminya itu sangat tegang. Kalau aku panggil tukang urut gimana? Langganannya Pai sama Fahri, tanyanya. Kamu rela aku disentuh wanita lain? Tanya Aditya dengan mata yang terpejam. Astaga, dia udah mbok-mbok, masa aku cemburu sama mbok-mbok? Ya kali suamiku dipegang janda baru aku cemburu. Walaupun mbok-mbok kan tetap perempuan, sayang, kilah Aditya. Sayang, udah lama kita nggak makan di luar. Gimana kalau kita makan malam ini keluar berdua aja? Aku kangen pacaran. Boleh, jawab Keisha dalam hati yang merasa senang. Memang dirinya juga sangat merindukan suaminya yang belakangan ini sibuk. Ditambah lagi Keisha tidak merasakan apa itu pacaran. Setelah menikah dirinya segera hamil. Tentu Keisha ingin merasakan layaknya berduaan seperti pasangan lainnya. Selesai dengan mandi, Keisha segera bersiap untuk begitu juga dengan Aditya. Keisha menemui suster lebih dulu mengatakan kalau dirinya akan pergi sebentar dengan suaminya. Beruntung Pai sedang bermain dengan Fahri. Kalau Pai sampai melihat ibunya pergi tanpa mengajak, Keisha yakin kalau acara makan malam berdua di luar akan batal. Aditya dan Keisha pun pergi dengan diam-diam melalui pintu belakang. Kita kayak lagi mau kabur. Ya, pergi diam-diam gini, kata Keisha yang berada di depan Aditya. Memang kabur dari Pai. Aditya yang berjalan di belakang Keisha itu terkekeh. Ini adalah pengalaman pertamanya. Sekarang keduanya sudah duduk di bangku mobil. Aditya pun segera menancap gas. Malam ini Aditya dan Keisha sangat romantis, berduaan dengan saling menggandeng tangan. Aditya juga menyanyikan lagu cinta untuk istrinya. Keisha tersipu merasa malu saat sesekali Aditya menggoda Keisha menyenderkan kepalanya di lengan suaminya. Malam yang indah bagi Aditya dan Keisha, tapi tidak lagi Nika dan Dimin. Nika masih merajuk dengan Dimin. Sekarang Dimin sedang duduk di kursi meja makan, menatap hidangan yang tersedia di meja. Masakan ini dibuat oleh tangannya, tapi gue dengan tega ngata-ngatain dia, batin Dimin. Pria itu duduk seorang diri sedangkan Nika sedang menyendiri di kamar.
Nika masih bersedih hati walau Dimin sudah meminta maaf. Nika, makan dulu. Kamu masak buat apa kalau nggak makan? Tanya Dimin dari luar. Buat suamiku, lirih Nika. Suamimu ngajak makan bareng, ayo temenin. Makan aja sendiri. Mendengar itu Dimin menarik napas dan kembali ke meja makan. Ia mengambil 2 piring makan malam dan membawanya ke kamar. Makan dulu, gue nggak bisa makan sendiri, kata Dimin seraya menarik selimut yang menutupi tubuh istrinya. Ayo kita makan bareng, ajak Dimin yang menarik Nika dan akhirnya Nika pun bangun. Ia makan dengan diam tetapi air matanya menetes, masih mewakili kesedihan hatinya. Gue minta maaf, lirik Dimin seraya menggenggam tangan Nika. Gue janji nggak bakal ngungkit masa lalu, ucap Dimin dan Nika pun menganggukkan kepala. Dimin menyuapi Nika yang masih bersedih dan setelah itu sesuap nasi itu masuk ke dalam mulut. Nika pun mual, mulai sedikit menyunggingkan senyum. Sementara itu di tempat romantis ada Aditya yang sedang meminta disuapi oleh istrinya. Enggak gantian ah, masa aku mulu yang nyuapin. Di rumah nyuapin Pai, di sini nyuapin ayahnya. Terus yang nyuapin aku siapa? Tanya Kaisa yang kemudian mengercutkan bibirnya. Melihat tangannya di dada, astaga udah pinter ngambek ya rupanya, kata Aditya yang kemudian menyuapi istrinya itu penuh dengan kasih sayang. Kaisa tersenyum, setelah itu bergantian Kaisa yang menyuapi suaminya. Aditya pun tersenyum dan cinta di antara keduanya terasa sangat manis. Sampai ada pasangan lain yang terlihat iri dengan kebahagiaan Kaisa. Bagaimana tidak, gadis yang memperlihatkan Kaisa dan Aditya acuhkan oleh kekasihnya. Kekasihnya itu minta disuapi tetapi matanya fokus pada ponsel dan game online-nya. Tidak lama kemudian terdengar suara sendok dan garpu yang dengan piring. Gadis yang memperhatikan Kaisa dan Aditya lah yang meletakkan garpu dan sendok itu dengan kasar. Mata Aditya dan Kaisa memperhatikan gadis itu yang kemudian pergi meninggalkan kekasihnya. Tetapi kekasihnya itu masih belum menyadari kalau gadisnya telah pergi di hari hadapannya. Kaisa dan Aditya pun kembali bermesraan setelah makan malam. Aditya mengajak Kaisa untuk menonton bioskop. Di sana Kaisa sangat merasa senang karena baru kali ini ia duduk di bangku teater. Saat keduanya duduk ada seorang mensmen yang datang dengan menawarkan minuman. Dan ternyata Kaisa, mas-mas itu adalah teman sekolah Kaisa waktu SMA. Kaisa pun menyapanya, kamu Edo kan? Siapa Edo? Tanya Aditya yang seketika memasang badan. Kamu Kaisa kan? Wah, kamu gimana kabarnya? Makin cantik aja, puji Edo seraya mengulurkan tangan, tetapi justru Aditya lah yang menerima uluran tangan itu. Saya suaminya, kata Aditya yang memperkenalkan diri. Edo pun memperhatikan Aditya, terlihat dari penampilannya yang memakai pakaian serba mahal itu membuat Edo segera pergi dari tempatnya berdiri. Kamu cemburu? Tanya Kaisa seraya menatap wajah suaminya. Enggak, ngapain cemburu sama dia? Kalau dia lebih segalanya dari aku baru cemburu, kata Aditya dengan angkuhnya. Pria itu berbicara dan pandangannya tetap lurus ke depan. Cie, sombongnya keluar, kata Kaisa yang ikut menatap lurus ke depan. Takut kamu berpaling dari aku, bisik Aditya di telinga istrinya dan Kaisa pun memalingkan wajahnya menatap suaminya yang ternyata sedang menatap tajam. Aditya mengecup bibir istrinya dan seketika membuat Kaisa celingukan melihat ke arah kanan dan kiri. Takut ada yang melihat perlakuan Aditya membuat Kaisa malu, menyembunyikan wajahnya di balik lengan Aditya. Aditya pun mengusap rambut hitam Kaisa. Ia tersenyum mendapati istrinya yang pemalu, sedangkan di pojok bangku teater ada yang sedang melakukan ciuman panas dengan terang-terangan. Selesai dengan menonton, Kaisa mengajak Aditya untuk melihat keadaan Monica yang belum ada perubahan. Keesokan harinya, pagi sekali Serena sudah berada di depan pagar rumah Arnold. Gadis itu tak menyerah untuk membawa Arnold ke depan Aditya. Ada urusan apa? Tanya Arnold seraya membuka pagar rumahnya. Ia pun segera bersiap untuk membuka stand motornya. Saya menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, jawab Serena tanpa berbasa-basi lagi. Gadis itu menatap Arnold yang juga menatapnya. Kerja apa? Tanya Arnold. Jadi asisten pribadi Tuan Aditya. Bukan jawaban yang ia tidak. Tetapi Arnold justru menertawakannya. Gak salah. Arnold terkekeh mendengar pertanyaan itu. Bukan lumayan lagi daripada Anda bekerja keras di zaman serba sulit seperti sekarang ini. Apakah Aditya yang memintamu untuk kemari? Tidak, Tuan. Tidak tahu. Yang Tuan mau saya membawa orang yang tepat untuknya. Saya bukan orang yang tepat, jawab Arnold seraya tertawa. Ia memilih duduk di kursi kerjanya menunggu pelanggan datang untuk mencuci motor.
Datanglah ke kantor kalau Anda berubah pikiran, kata Serena yang kemudian pergi dari rumah Arnold. Decak Arnold, apakah Arnold akan datang? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu aja di part berikutnya. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.